Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan satu harapan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan, dan juga mendapatkan rahmat, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mendapatkan nama yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para malaikatnya dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit. Dan juga kita berada di tanggal 13 Zulqa'dah. Tanggal 13 Zulqa'dah, yang mana ini salah satu bulan dari bulan-bulan yang haram, ya, bulan haram atau bulan yang dimuliakan, karena haram ini artinya adalah mulia, dan kita berada di bulan yang mulia yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, jumlah bulan dalam satu tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 12. 4 diantaranya bulan haram, 3 bulan berturut-turut, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, serta bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Yang di bulan haram ini kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak kebaikan, khususnya di bulan Zulqa'dah. Ini bulan yang kita diminta dan dianjurkan untuk banyak menenangkan diri. Kalau bulan Zulhijjah artinya bulan yang memiliki haji, yaitu di dalam bulan tersebut ada pelaksanaan ibadah haji. Kalau bulan Zulqa'dah, Zulqa'dah ini dari kata qa'ada, yaitu duduk. Artinya di bulan ini kita dianjurkan untuk banyak duduk. Banyak duduk agar tidak banyak melakukan konflik. Ya, karena kalau kita keluyuran ke sana kemari dan lain sebagainya, ya tentu hal-hal yang, kecuali hal-hal yang penting sekali. Tetapi kalau hal-hal yang sifatnya tidak terlalu penting,
maka kita dianjurkan untuk tidak melakukannya, dan kita dianjurkan untuk banyak duduk. Tetapi duduk itu kemudian diisi dengan yang pertama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga membaca Al-Qur'an, ya. Karena membaca Al-Qur'an ini dalam keadaan duduk. Kemudian juga bermajelis ilmu. Nah, ini adalah salah satu upaya kita untuk memuliakan bulan haram, khususnya Zulqa'dah, karena kita ingin agar pahala kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan buruk dosanya akan dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita perlu mewaspadai diri kita agar kita tidak melakukan perbuatan dosa, perbuatan zalim, perbuatan maksiat dan lain sebagainya, karena dosa yang dilakukan di bulan haram ini akan dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dan kepada keluarga beliau dan para sahabatnya, dan juga kita senantiasa memperbanyak mencontoh dan mengikuti dan meneladani ajaran-ajaran Rasulullah SAW, sebab di antara yang disampaikan oleh para ulama adalah ketika seseorang ingin sukses dunia akhirat, maka contohlah Rasulullah SAW. Ketika seseorang mencontoh tokoh-tokoh yang terkenal di dunia ini, maka dia hanya katakanlah sukses di dunia, belum tentu sukses di akhirat. Tetapi ketika mencontoh ajaran Rasulullah SAW, mencontoh kehidupan Rasulullah SAW, maka kesuksesan yang didapat selain kesuksesan dunia adalah kesuksesan akhirat. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab, telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Jadi kalau kita ingin sukses di hari akhir, sukses di akhirat, sukses di jannahnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita terus berupaya untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tetap terus bersalawat kepada Rasulullah SAW agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan kajian hadis Riyadhus Shalihin dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita sudah membahas tentang pembahasan sabar, yaitu pembahasan yang ketiga dalam kitab Riyadhus Shalihin. Setelah pembahasan ikhlas, kemudian pembahasan tentang taubat, dan kita berada di bab yang ketiga, yaitu bab sabar, dan kita sudah melalui beberapa hadis. Pada saat ini, kesempatan yang mulia ini, kita melanjutkan kembali ya pembahasan tentang sabar, yaitu hadis yang ke-42 yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana hadisnya berbunyi, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala
lamma kana yauma Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika pada saat perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan membagikan harta rampasan perang. Karena pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menghadapi perang Hunain, pada saat itu Rasulullah SAW sempat kalah di awal pertama kali, karena jumlah kaum muslimin saat itu banyak, hanya ada sebagian di antara kaum muslimin yang ada rasa kesombongan di dalam hatinya. Ketika ingin berangkat ke Hunain, salah seorang di antara mereka, kalau bahasa kitanya, nyeletuknya seperti ini. Kayaknya kita bakalan menang ini, karena jumlah kita sudah puluhan dan bahkan ratusan ribu. Ya, kita pasti akan menang. Idz a'jabatkum kasratukum. Mereka berbangga dengan jumlah yang banyak. Wa dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Ternyata setelah pasukan ini berangkat, pasukan kaum muslimin yang, karena kan baru setelah penaklukan kota Makkah, Bapak dan Ibu sekalian, penaklukan kota Makkah, banyak orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, sehingga orang-orang yang baru masuk Islam juga diikutkan untuk berangkat ke medan perang, yaitu perang Hunain. Tentu orang-orang yang baru masuk Islam ini berbeda dengan para sahabat yang sudah lama masuk Islam. Yang sudah lama masuk Islam, yang sudah lama merasakan ujian, bahkan sudah berperang bersama Rasulullah SAW beberapa kali peperangan, bagaimana manis pahitnya perjuangan, berbeda dengan orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam, imannya masih terus dipupuk supaya keimanannya kuat. Nah, karena baru masuk Islam, kemudian belum terlalu paham bagaimana sikap seorang prajurit sebagai seorang mujahid ketika ingin berjihad di jalan Allah, harus membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati, diantaranya kesombongan dan ujub. Nah, ini ada rasa ujub, ya, rasa ujub karena jumlahnya banyak pasti akan menang. Ternyata setelah pasukan berangkat ke Hunain, sesampainya di Hunain, musuh tidak ada. Akhirnya mereka pun terus berjalan menuju tempat inti atau jantungnya Hunain. Sebelum sampai ke jantungnya Hunain, tiba-tiba dari balik bukit, dari balik gunung-gunung dan tempat-tempat tinggi, muncullah serangan bertubi-tubi kepada kaum muslimin, berupa anak panah yang menyerang, sehingga banyak kaum muslimin yang tumbang pada saat itu. Akhirnya kemudian mereka kocar-kacir. Nah, ini kisah tentang Hunain ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah, surat yang ke-9. Idz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Kalian berbangga dengan banyaknya jumlah, tetapi tidak ada manfaatnya sama sekali kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Summa wallaitum mudbirin, dan kalian lari terbirit-birit karena terkejut dengan serangan dari musuh-musuh yang tidak terlihat itu. Summa anzalallahu alaikumus sakinah. Summa anzalallahu sakinatahu alal mu'minin wa anzala junudan lam taraha. Kemudian setelah diserang dan porak-poranda, Allah pun barulah membela kaum muslimin. Allah turunkan ketenangan di hati mereka,
kemudian barulah mereka bisa bersatu lagi, dan kemudian mereka mengatur strategi sehingga kemudian bisa menyerang musuh-musuh yang bersembunyi di balik bukit-bukit dan mendapatkan kemenangan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah selesai peperangan, nah biasanya setelah selesai peperangan itu banyak harta rampasan perang yang disebut dengan ghanimah. Banyaklah ghanimah yang didapatkan, ya. Ghanimah yang didapatkan oleh kaum muslimin kemudian diserahkan. Jadi aturannya, siapapun yang dapat harta rampasan perang itu harus diserahkan, dikumpulkan terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW. Nggak boleh ada yang nilep, kalau bahasa Jawanya nilep. Dapat harta rampasan perang, ghanimah, itu diserahkan dulu kepada Rasulullah SAW, karena nanti Rasulullah yang akan membagikan. Mungkin ada yang dapat satu batang emas, atau ada yang dapat kuda, unta, dapat kambing, dapat persediaan pangan, semuanya diserahkan kepada Rasulullah SAW. Sebab dalam ayat surat Ali Imran itu dilarang bagi seorang prajurit untuk ngambil harta rampasan perang dimasukkan ke kantongnya, tidak boleh. Disampaikan dulu kepada Rasulullah SAW, baru setelah itu wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumussah. Di dalam surat Al-Anfal disebutkan pembagiannya. Setelah dikumpulkan di hadapan Rasulullah SAW, barulah Rasulullah yang akan membagikan 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian barulah 4/5 dibagikan kepada seluruh kaum muslimin. Nah, yang uniknya dalam hadis tentang pembagian harta rampasan perang ini, pada suatu ketika Rasulullah SAW nasan fil qismah fa'atal Aqra bin Habis mi'atan minal ibil wa a'ta Uyainah bin Hisan misla dzalik wa a'ta nasan min asyrafil Arab fa atharahum yawma idzin fil qismah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan kepada orang-orang. Tetapi pembagian harta rampasan ini Rasulullah SAW beliau bagikan kepada Al-Aqra bin Habis. Ya, Al-Aqra bin Habis ini adalah seorang yang baru masuk Islam. Diberikanlah oleh Rasulullah SAW sebanyak 100 ekor unta, ya, kepada satu orang saja. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada Uyainah bin Hisan seperti itu juga, berarti 100 juga. 100 unta kepada Aqra dan 100 unta kepada Uyainah bin Hisan. Juga memberikan kepada orang-orang yang termasuk bangsawan Arab, ya, diberikan setelah ghanimah sudah dikumpulkan, diberikan diantaranya adalah kepada orang-orang bangsawan, dan mengutamakan dalam cara pembagian tersebut kepada mereka tadi. Lalu datanglah seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya, demi Allah, pembagian secara ini sama sekali tidak ada adilnya. Ya. Karena setelah dibagikan 100, yang lain banyak yang tidak dapat, ya. Datanglah seseorang kepada Rasulullah dan protes, ya. Ya Rasulullah, demi Allah, pembagian secara ini sama sekali tidak ada keadilannya dan agaknya tidak dikehendaki untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, ya, saya berkata, maksudnya saya ini adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, demi Allah, hal ini termasuk perbuatan yang tidak baik. Artinya mengatakan kepada orang yang tadi protes ini adalah tidak adil, ini
salah satu bentuk ketidakberadabannya kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun berubah warna wajahnya, berubah menjadi merah padam karena Rasulullah SAW marah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang dinamakan adil? Ya, wahai para sahabat, siapakah yang lebih adil kalau bukan Allah dan Rasulnya? Karena pembagian yang dibagikan oleh Rasulullah SAW ini bukan semata-mata karena Rasulullah SAW pilih kasih, tidak. Tetapi ini murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan Rasul, wahai Rasul, bagilah fulan 100, bagilah fulan 100, 100, 100. Ya. Nah, ini adalah pembagian yang adil. Karena apa? Karena yang mengetahui kebaikan yang tersembunyi di balik itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan ya, banyak yang tidak mengetahuinya, termasuk sahabat yang protes tadi ini. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Nabi Musa. Ia telah disakiti dengan cara yang lebih dari ini, tetapi beliau bersabar. Saya sendiri berkata, semestinya saya tidak memberitahukan dan saya tidak akan mengadukan lagi suatu pembicaraan pun setelah itu kepada Rasulullah SAW. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita banyak pelajaran. Yang pertama adalah kesabaran dalam menghadapi kritikan. Ya, kritikan. Rasulullah SAW menunjukkan sikap sabar dan tidak terburu-buru dalam menanggapi kritikan dari para sahabatnya. Artinya Rasulullah tidak langsung marah, ya, tidak langsung marah, berani-beraninya kamu ya protes, tidak. Tetapi Rasulullah SAW menunjukkan wajah yang merah, karena Rasulullah SAW membagikan ini bukan sesuai dengan hawa nafsu Rasulullah SAW, bukan karena Rasulullah SAW dibisiki oleh orang-orang tadi, ya Rasulullah saya pesan 100 ya, tidak. Tetapi ini murni pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk membagikan demikian. Rasulullah SAW pun menahan diri dan tidak langsung marah. Tetapi Rasulullah SAW bertanya, kalau bukan saya, siapa yang adil menurutmu? Kira-kira seperti itu. Kalau saya saja dituduh tidak adil, lalu kira-kira yang lain, kira-kira dipercaya tidak membagikan dengan jumlah sekian, sekian, dan sekian? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, inilah betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang beliau penyabar ketika menghadapi kritikan. Misalnya dikritik oleh orang lain, Rasulullah SAW tidak marah, tetapi Rasulullah SAW menunjukkan ekspresi, kemudian Rasulullah barulah bertanya, kalau bukan saya yang adil, lalu siapa lagi yang adil? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau apalagi di dunia kita, dunia bersama-sama seperti ini, dalam hal kebijakan katakanlah, karena dalam hal ini Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Nah, Rasulullah SAW pernah mendapatkan kritikan atau pertanyaan sama ketika kita sebagai orang yang diberikan mandat, diberikan jabatan atau diberikan kewenangan, pasti kita akan menghadapi banyak sekali kritikan. Maka kita sebagai orang yang mencontoh Rasulullah SAW, ketika mendapatkan kritikan,
janganlah kemudian kita merasa kritikan itu adalah serangan, tetapi anggaplah kritikan itu sebagai kebaikan. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan dari lisan orang yang mengkritik tersebut. Dan orang-orang yang beriman ketika mendapatkan kritikan sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabashshir 'ibad alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah." Berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan kabar gembira? Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsan. Yaitu orang yang mau mendengarkan yastami'una al-qaula, perkataan. Perkataan itu berarti mau dengar masukan, mau dengar saran, mau dengar kritikan, mau dengar nasihat. Yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah, dan mereka setelah mendengar baru dipikir-pikir, oh ini baik, baru diambil dan diikuti kebaikan tersebut. Tetapi yang paling penting di sini adalah didengarkan terlebih dahulu. Ada orang memberi masukan, saya dengarkan. Oh iya. Nah, setelah didengarkan barulah dipilah-pilih mana yang terbaik, baru saya ikuti. Nah, yang menjadi masalah di sebagian manusia, ada yang tidak mau mendengar, ya. Ada masukan langsung dimentahkan. Belum selesai kritikannya baru bilang, "Pak, ya, saya mau ada sesuatu yang saya sampaikan." Ya, udah langsung sensi duluan. Dikiranya akan menjatuhkan harga dirinya. "Pak, bagaimana kalau ini sebaiknya gini?" Langsung tidak terima. Ya tidak bisa. Padahal isi masukannya belum tuntas, ya. Isi masukannya belum sampai terakhir, tapi sudah baru setengah, dia udah bilang, "Oh tidak bisa, ini kan." Harusnya sebagai seorang yang beriman mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan mencontoh mengamalkan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Az-Zumar itu, mendengarkan terlebih dahulu sampai tuntas, ya, baru setelah itu di filter atau dicari apakah ini baik ataukah tidak baik. Kalau memang itu adalah suatu kebaikan, diikuti atau dilaksanakan. Tetapi kalau itu adalah sesuatu yang kurang baik, ya berarti tidak dilaksanakan. Intinya adalah sudah didengarkan terlebih dahulu masukan-masukan dan nasihat dari orang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya Rasulullah SAW menunjukkan sikap sabar dan tidak terburu-buru dalam menanggapi kritikan terhadap pembagian, ya, harta rampasan perang. Kemudian pelajaran kedua, keadilan dalam pembagian, ya. Meskipun ada yang menganggap bahwasanya pembagian itu tidak adil, Rasulullah SAW, ya, menjelaskan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang beliau tidak menentukan sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya, melainkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Rasulullah SAW itu berbicara atau memutuskan sesuatu anil hawa, sesuai dengan hawa nafsu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada hadis Rasulullah SAW itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW bersabda, ya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Itu memang perkataan Rasulullah, tetapi Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dengan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah Rasulullah tidak pernah,
ya mengatakan sesuatu sesuai dengan kepentingannya, tetapi apalagi tentang agama Islam, ya Rasulullah hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah seadil-adilnya hakim. Sebagaimana surat At-Tin ayat yang terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil? Ya, Allah bertanya bukan untuk dijawab, tetapi ini adalah valid, sesuatu yang valid yang tidak perlu dijawab, tetapi ini penegasan saja. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil